Halo, dengan saya Muhammad Azmi. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara merubah sistem pendaftaran atau register di project toko online. Jadi banyak yang bertanya dan minta diubahkan bagaimana caranya si seseorang apabila ini dia ingin register kemudian tidak perlu konfirmasi via email. Jadi caranya masuk ke text editor Anda, kemudian masuk ke project Anda. Jadi saya asumsikan sudah Anda membuka projectnya itu di toko online ini. Kemudian buka di file register. Jadi di register.php ini dia memiliki bagian register di sini, yaitu register form. Jadi kita memanggil file register form di bawah sini. Nah, jadi apabila Anda perhatikan lagi di sini ketika form itu ditekan atau dikirim atau disubmit, maka dia akan masuk ke file send.php. Jadi di bagian send.php yang menjadi kunci dari register ini, di sini merupakan pengecekan seperti biasa yang kita memanggil konfigurasi ke database, kemudian koneksi ke database, kemudian memanggil fungsi base URL, kemudian ini pengecekan untuk apabila tombol itu tekan maka akan melakukan proses pengiriman atau penyiapan variabel-variabel dari masing-masing input form yang telah disiapkan di register form. Kemudian kita melakukan pengecekan customer, jadi dimana emailnya itu telah ada, kemudian dengan statusnya sama dengan 1. Jadi apabila kita lihat di cek email ini, di sini dia akan mengecek di bagian else if pada baris 40 jika email itu terdeteksi atau ada, atau si customernya itu sudah terdaftar dengan email dan statusnya itu dengan sama dengan 1, maka dia akan memunculkan alert yaitu email telah terpakai, silahkan gunakan email yang lain. Kemudian kita seperti biasa melakukan pengecekan namanya, kemudian username, email, password, telepon, hingga ke baris di sini, baris ke-47 hingga ke baris 73 merupakan proses atau bagian untuk melakukan pengiriman email. Jadi ini kita cukup hapus saja. Oke, dihapus. Kemudian pada bagian status, Anda bisa merubahnya itu langsung menjadi sama dengan 1 di sini. Kemudian Anda simpan. Kemudian pada saat login di file login.php, Anda lihat di sini, dia akan melakukan pengecekan di bagian di sini status. Jadi apabila si statusnya itu sama dengan 0, maka dia akan muncul peringatan akun Anda belum diverifikasi. Silahkan verifikasi via email terlebih dahulu. Jadi dengan kita memodifikasi langsung 1 dan tanpa mengirimkan email tadi, maka si user akan bisa langsung login. Contohnya apabila saya buka di register ini, bagian register.html, kemudian di nama lengkap saya isi misalkan Cogar, saya isi dengan Cogar saja. Kemudian di sini Cogar juga, nomor teleponnya saya acak-acak, emailnya itu cogar@gmail.com. Misalkan coba lihat di database sudah ada belum Cogar ini, kita lihat terlebih dahulu di database-nya toko online, kemudian tabel customer, kemudian kita lihat di sini Cogar sudah. Oke, kita ubah aja menjadi Samsul aja. Kemudian username Samsul, kemudian nomor teleponnya oke, ini kita ubah menjadi samsul@gmail.com, passwordnya itu 1 sampai 9, halaman ini asal saja, provinsi asal aja, ini kita isi asal, kemudian kode pos yang asal-asalan juga, kemudian diklik submit, registrasi berhasil. Nah, ini bisa kita modifikasi juga notifikasi ini, kita oke kan. Nah, ini kita never kan. Kemudian kita lihat di customer, di sini sudah masuk beserta juga dengan statusnya, otomatis sudah 1. Jadi ketika si Samsul itu ingin login dengan username Samsul dengan passwordnya itu 1 sampai 9, maka dia akan langsung berhasil login. Kita coba lihat dulu di sini, tadi ada sedikit notice atau pemberitahuan ketika register send di sini, send WHP. Nah, ini kita bisa modifikasi, register berhasil. Anda sudah bisa login. Oke, kita simpan. Kemudian di bagian login di resend tadi kita lihat sedikit ada permasalahan. Kita coba ini saya ubah seperti ini dulu, karena ada notice yang tidak tahu apa itu munculnya, karena dia otomatis meredirect.
Oke, kemudian di sini simpan dulu, kita coba register lagi. Oke, register, saya buat akun baru 1 sampai 9 saja, username-nya 1 sampai 9 juga. Kemudian ini email 123@gmail.com, password 1 sampai 9, alamat ini saya kosongkan. Oke, submit. Define variable hash 73, berarti di hash ini juga kita perlu hapus. Mana hash? Oke, bagian sini kita hapus saja. Kemudian di hash ini juga kita hapus. Oke, jadi tidak akan lagi muncul notifikasi seperti ini, undefined variable hash ini. Kita coba refresh. Oke, coba kita ulangi lagi untuk prosesnya. Di sini kita gunakan akun 9 sampai 1. Oke, kemudian emailnya itu 987, kemudian passwordnya 9 sampai 1. Kemudian alamatnya oke, kabupaten ini balik kita pilih dulu. Oke, kemudian submit. Registrasi berhasil, Anda sudah berhasil login. Nah, di sini kita kembalikan dulu bagian ini tadi. Jadi ini kita kopikan terlebih dahulu biar tidak payah lagi. Oke, ini saya kopiskan lagi. Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini nantinya. Kalau Anda tidak ingin membuat sistem yang namanya si user atau customer itu, dia harus melakukan pengecekan email untuk verifikasi akun terlebih dahulu. Kemudian satu lagi yang jadi sering pertanyaan itu di bagian konfirmasi, yaitu di konfirmasi pembayaran. Jadi di sini kan fiturnya harus project ini harus online. Jadi nantinya ketika seseorang itu ataupun si customer itu mengisi nomor invoice-nya berapa, nama pengirimnya apa, dan segala macam, ketika disubmit dia akan masuk ke proses untuk pengiriman email ke admin. Jadi apabila kita lihat di file konfirmasi di sini, kemudian Anda lihat di sini ada namanya konfirmasi kirim.php. Kita lihat di sini. Nah, di sini penggunaan pengiriman email sedikit berbeda dengan apa yang ada pada proses send.php pada registrasi. Jadi di konfirmasi kirim ini dia menggunakan SMTP, Gmail atau PHP mailer. Apabila Anda tidak mau menggunakan lagi proses pengiriman email, ya berarti Anda tinggal menghapus bagian ini. Oke, dihapus. Nah, di sini Anda hapus. Kemudian Anda perlu yang namanya memasukkan data ini ke database. Jadi logikanya Anda perlu menambahkan satu tabel baru, yaitu dengan tabel konfirmasi di database toko online. Jadi setelah itu Anda bisa melakukan proses insert data dari masing-masing variabel ini ke database. Kemudian Anda bisa melakukan pengubahan di sini. Untuk contoh Anda bisa lihat pada bagian admin ini untuk proses insertnya. Ini di kategori ada di proses contoh. Nah, ini seperti ini. Anda sudah menyiapkan variabel, kemudian Anda melakukan proses untuk insertnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Anda tinggal memasukkan saja, tinggal menyesuaikan saja. Karena apabila saya jelaskan juga langsung jadi, maka terkesan Anda akan tidak kurang paham dengan apa yang akan dibuat. Jadi sekalian juga untuk Anda latihan atau training supaya juga lebih memahami dari konsep seperti insert data ini. Jadi saya simpulkan bahwa kalau ingin merubah sistem untuk ke pengiriman registrasi di send email itu Anda lihat di send.php yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Jadi nanti hasil akhirnya akan hanya seperti ini saja tanpa mengirimkan email. Kemudian di konfirmasi kirim juga seperti itu. Jadi di konfirmasi kirim ini karena variabel sudah ada, jadi Anda tinggal menambahkan satu tabel baru, yaitu misalkan di sini di toko online buat tabel baru, di sini buat tabel namanya konfirmasi dengan jumlah kolom, misalkan Anda tinggal sesuaikan apakah Anda ingin memasukkan semua elemen atau variabel ini ke database. Contoh di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Berarti Anda butuhkan 7 atau 8 field di tabel konfirmasi.
Apabila Anda menggunakan 8, berarti Anda membutuhkan satu ID primary key, yaitu anggap saja menjadi ID konfirmasi atau ID saja, kemudian field kedua nomor invoice, nama pengirim, dan seterusnya. Jadi ketika sudah variabel ini disiapkan, Anda tinggal melakukan proses insert data. Nah, proses insert data Anda bisa lihat di contoh seperti di kategori added process. Tinggal Anda siapkan query-nya, kemudian buat prosesnya seperti ini. Apabila datanya berhasil, silahkan diklik untuk melanjutkan, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian, dan semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh maaf, di sini coba saya lihat dulu lagi. Jadi karena kita tidak menggunakan verifikasi email, jadi Anda bisa langsung menghapus bagian ini. Jadi ini cukup dihapus saja. Jadi ketika seseorang itu login, maka yang perintah pertama dia melakukan pengecekan data di mana si username-nya itu ada atau tidak. Jika ada, maka dia akan bisa login. Apabila dia tidak, maka akan muncul username yang Anda masukkan tidak terdaftar. Begitupun juga dia akan melakukan proses pengecekan password dengan menggunakan fungsi password verify. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasannya, dan semoga menjawab dari berbagai macam pertanyaan yang diajukan. Silahkan hubungi saya apabila mengalami kendala kembali. Semoga bermanfaat.